Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, yes. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kegiatan pembelajarannya. Namun sebelum kita lanjutkan ke kegiatan pembelajaran, Pak Guru ingin mengecek dulu kehadirannya dari siswa-siswi kelas 5. Aris Putra Nur Azam. Hadir, Pak. Hadir. Gafar Ryan Gali. Hadir, Pak. Hadir. Rizky Maulidan Abisan. Hadir, Pak. Hadir. Zaratul Sita Alifah. Hadir, Pak. Alhamdulillah, hari ini untuk semua siswa kelas 5 hadir. Semoga apa yang kalian lakukan di hari ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas dimohon untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Marilah teman-teman, sebelum mulai pelajaran terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk menanamkan cinta tanah air, dimohon anak-anak menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk semuanya dimohon untuk berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, raya adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Kemarin kalian sudah mempelajari tentang surat Al-Maun, yaitu kemarin materinya mengenai membaca surat Al-Maun. Sebelum Pak Guru lanjutkan ke materi selanjutnya, Pak Guru ingin menanyakan terlebih dahulu. Tadi malam sudah belajar? Yakin? Kalau tadi malam sudah belajar, Pak Guru ingin tanya, berapa jumlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maun? 7. Nama Al-Maun diambil di ayat yang keberapa? Pertama. 7. Pertama. 7. Di ayat yang ke 7. Ya, jadi nama surat Al-Maun diambil di ayat yang terakhir, yaitu bunyinya wayang
dalam surat Al-Maun, kita kalau sebagai orang yang mampu, berarti kalau kita punya rezeki yang banyak, sikap kita harus apa? Memberi kepada orang miskin, selalu berbagi kepada orang miskin. Itu merupakan apa materi yang kemarin kalian sudah pelajari. Untuk hari ini ya, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru ingin menyampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, sama bisa lihat di PowerPoint yang Pak Guru tampilkan. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah peserta didik terbiasa membaca surat Al-Maun dengan tartil. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik dapat melengkapi ayat-ayat dalam surat Al-Maun. Kemudian yang terakhir adalah peserta didik dapat menulis ayat-ayat dalam surat Al-Maun. Ini merupakan tujuan dari kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengingat lebih lagi materi yang sudah saya sampaikan, anak-anak silakan perhatikan video yang Pak Guru sampaikan. Kemudian nanti setelah itu kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu barusan video yang sudah Pak Guru putar. Coba sekarang kita baca bersama-sama. Diawali dengan bacaan awal, diakhiri dengan bacaan tasdid. Ayo mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Coba sekarang kita baca bergantian dari ayat 1, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-7. Dimulai dari sini dulu. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Nanti kalau misalnya belum selesai dilanjut lagi ya sampai selesai, bergantian membacanya ya. Konsentrasinya harus fokus. Ya, ayo. Baca tahun bersama-sama. A'udzu billahi minasy
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق Allahul Azim. Itulah barusan kalian membaca surat Al-Maun. Sekarang kalian duduk berkelompok seperti kegiatan yang kemarin. Kita akan mempelajari tentang menulis, ya, menulis ayat yang terdapat dalam surat Al-Maun. Sekarang silakan membentuk kelompok seperti yang kemarin, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ya. Berarti sekarang saya ingin bentuk kelompok menjadi 4. Ini kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3 sama kelompok 4. Silakan duduk seperti kelompok yang sudah saya tentukan. Nah, kalian sudah membentuk kelompok. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai menulis surat Al-Maun. Yang perlu kalian perhatikan adalah nanti ketika dalam sampean menulis, tulisannya itu berarti dimulai dari sebelah kanan. Jangan dari kiri ke kanan. Kalau tulisan Arab itu dimulai dari kanan ke kiri. Kemudian nanti sampean perhatikan juga bentuk penyambungan antara satu huruf dengan huruf yang satunya. Jadi sambungannya harus disesuaikan. Misalnya huruf Ain, posisinya kalau ada di tengah, itu sambungannya harus pas. Kemudian huruf Kaf, kalau di awal bentuknya seperti apa, nanti kalau di akhir bentuknya juga seperti apa. Jadi sampai harus sesuaikan dengan bentuk sambungan yang ada di dalam bacaan surat Al-Maun. Ya, sampean perhatikan itu di PowerPoint yang Pak Guru tampilkan. Nah, sampean perhatikan nanti sampean penulisannya, ya, penulisannya sesuaikan dengan contoh yang ada di bukunya kalian masing-masing. Jadi penulisannya dimulai dari sebelah kanan, kemudian jalan ke kiri. Kemudian perhatikan tulisannya, posisinya, tanda harokatnya juga kalian perhatikan. Coba sekarang sesuai dengan kelompoknya, Pak Guru ingin kalian tulis atau kalian salin dari ayat yang ada di dalam surat Al-Maun. Silakan dibagi dengan kelompoknya. Kalian mau menulis ayat yang keberapa? Nanti hasilnya bisa dikumpulkan di depan. Dah, mulai dari sekarang. Sudah kan? Sudah. Saya ingin tanya dulu di kelompok 1, kalian barusan menulis ayat yang keberapa? 1. Ayat yang ke-1 bunyi bacanya? Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Kelompok 2, kalian tulis ayat yang ketiga bunyinya? Wala yahuddu ala
bunyinya? Ya, bagus. Berarti kalian sudah tahu cara menulis dari ayat yang ada di dalam surat Al-Maun. Sekarang untuk memantapkan lagi, Pak Guru mempunyai lembar kerjanya, lembar kerja untuk kalian kerjakan supaya kalian lebih memahami materi apa yang sudah Pak Guru sampaikan ya. Silakan anak-anak kerjakan sesuai dengan yang ada di lembar kerja tersebut. Silakan kalian kerjakan di situ sesuai dengan petunjuknya. Sesuai dengan petunjuknya. Kalau di situ masih kebingungan bisa bertanya. Kalau sudah silakan dikumpulkan di depan. Barusan tugasnya sudah dikumpulkan dan Pak Guru sudah melihat hasilnya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini, untuk tugas yang sudah saya kasihkan sudah, alhamdulillah sudah bagus semua. Tinggal nanti Pak Guru mengecek lagi mana yang perlu dilakukan remedi, karena ada beberapa nilai tadi yang sudah saya cek masih tidak sesuai dengan nilai yang diharapkan ya. Sebelum kegiatan pembelajaran saya akhiri, barusan kan kita sudah pelajari mengenai bacaan surat Al-Maun, kemudian kita pelajari barusan mengenai cara menulis ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang Pak Guru ingin tanya dulu. Pertanyaan pertama, kalian barusan menulis surat apa? Surat Al-Maun. Dari setiap kelompok, apakah tadi mengalami kesulitan dalam menulisnya? Tidak. Lancar semua kan? Nanti tinggal kalian memahami lagi mengenai tulisan yang ada di dalam surat Al-Maun. Tidak hanya surat Al-Maun saja, tapi ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Karena menulis itu tidak hanya bentuk dari penugasannya saja, bentuk tulisannya itu nanti bisa jadi bermacam-macam. Bisa dalam bentuk kaligrafi yang ada di dalam Al-Quran. Untuk kegiatan yang terakhir yaitu penutup, sebelum saya tutup, Pak Guru ingin menyimpulkan hasil kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dalam menulis surat yang ada di dalam Al-Quran itu dimulai dari sebelah kanan. Kemudian perhatikan sambungan antara satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi gandengane sampai sesuaikan posisi hurufnya, mana yang harus di awal bentuknya seperti apa. Karena nanti ketika sampai menulis ada huruf di awal, di tengah, sama di akhir. Jadi itu bentuk sambungannya berbeda-beda ya. Itu merupakan kesimpulan untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, untuk lebih memahami, nanti anak-anak bisa kerjakan tugas yang Pak Guru sampaikan, bisa kemudian dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Ya, siap kan? Siap. Dan untuk pertemuan hari ini kita akhiri. Mohon sebelum diakhiri bukunya bisa dimasukkan di dalam tasnya masing-masing. Untuk ketua kelas, dimohon teman-temannya untuk dipimpin berdoa. Mulai.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Demikian pertemuan hari ini. Mungkin apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.